Assalamualaikum jamaah Masjid Nurul Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh 20 April tahun 2025 dengan narasumber Profesor Dr. Haji Adang Kuswaya, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Saadah Liko. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya saya mengajak diri saya sendiri, umumnya kepada jamaah, untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, atas anugerah, atas usia yang diberikan kepada kita, atas kesempatan yang alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Tidak henti-hentinya kami mengajak untuk paling tidak biqaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, jamaah rahimahumullah, pada kesempatan silaturahmi ini saya merasa senang karena alhamdulillah aktivitas setelah Ramadan ini terjaga betul di Nurul Saadah. Paling tidak bagaimana kita untuk meluangkan waktu sejenak untuk bisa duduk di masjid yang kita sebut dengan i'tikaf. Ibu bapak sekalian, tentu pekerjaan ini mungkin sepintas biasa saja, tetapi ketika kita itu diniatkan untuk i'tikaf paling tidak bagaimana kita sudah menjalani setahun yang lalu, bagaimana kita sudah menjalani bulan puasa Ramadan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaharui, lalu hari ini kita menjalankan buah dari Ramadan, yaitu i'tikaf, dan tentu harapan ke depan adalah meraih yang lebih baik. Nah ini tentu tujuan i'tikaf diantaranya seperti itu. Ibu bapak sekalian, yang kedua selain i'tikaf, tentu bagi ibu bapak sekalian mungkin sudah hal yang biasa bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara, paling tidak selingkungan Liko Indah ini. Mungkin ada beberapa dari Liko Saling, saya tidak tahu. Atau bagi saya itu ya jelas ini merupakan menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan, menyambung tali kasih. Jadi ini di suasana, apalagi kita sudah melewati bulan Ramadan, ini memasuki bulan Syawal, insya Allah masuk tanggal 21 Syawal 1446 Hijriah. Saya kemarin melewati melewati Kemenang, kemudian di kecamatan itu sudah ramai lagi untuk persiapan pemberangkatan haji. Berarti kita hampir ya udah setahun kira-kira. Insya Allah jamaah haji kita berangkat pada bulan Mei ini. Mungkin ada bocorannya tanggal berapa ya yang mau berangkat ini? Nah, jadi kira-kira pertengahan Mei. Kalau dulu jemaah hajinya berangkat di akhir Mei. Nah, sekarang karena mungkin masuk gelombang pertama, ada apa masalah? Ya. Baik ibu bapak sekalian. Nah, apa yang sudah dilakukan setahun yang lalu, kemudian apa yang kita lakukan hari ini, dan tujuannya adalah untuk perbaikan yang akan datang. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi ditanya, wahai Nabi,
siapa sesungguhnya yang disebut dengan orang bangkrut. Terus Nabi menjawab bahwa orang bangkrut itu orang yang tidak mau kelakuan hari ini itu tidak lebih baik dari hari kemarin, kemudian tidak bisa menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu, bagaimana? Ya jadilah orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Bagaimana mereka? Mereka itu yang menjadikan masa lalunya itu sebagai bahan untuk perbaikan. Tidak, ya paling tidak nanti ya kita lihat seperti yang pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan terkait dengan tema dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Jadi bagaimana kita memperbaiki apa yang sudah kita lakukan berupa kejelekan yang dilakukan pada tahun yang lalu hari ini kita lakukan apa yang disebut dengan bahasa hari ini introspeksi, atau bahasa lain agamanya itu muhasabah. Muhasabah itu bukan hanya sekedar menghitung, tetapi bagaimana kita memantau, muraqabah. Ya, di situ juga ada makna muraqabah. Jadi untuk muraqabah itu untuk terlebih lagi bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini kita pagi ini berarti kita sedang muhasabah. Dengan cara apa? Ya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, lalu nanti kita tentukan ke depan ini seperti yang disabdakan Nabi, harus menjadi orang al-muflihun, yaitu yang hari esok lebih baik dari hari ini. Paling tidak hari ini sudah lebih baik dari kemarin. Betapa tidak ya, hari kemarin dengan hari ini ya sudah beda. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, panjang usia, terutama nikmat ibu bapak sekalian, nikmat iman. Jadi kalau sudah tadi nikmat kesehatan, lalu kita nikmat iman. Inilah yang akan mendasari seluruh jiwa raga kita selaku seorang muslim. Jadi tanpa iman maka arahan hidup kita itu tidak bermakna. Apa yang dilakukan oleh seseorang tanpa dilandasi keimanan kepada Allah, maka itu hanya sebagai kebaikan di dunia saja. Inilah yang selalu kami sampaikan, bahwa orang muslim, apa yang kita lakukan seluruh aspek ibadah dalam kehidupannya itu harus dilandasi oleh keimanan. Seperti dalam beberapa Ramadan kemarin kan juga disampaikan, ada hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi menggunakan atau melaksanakan puasa dilandasi keimanan dan ketulusan, keikhlasan. Baiklah ibu bapak sekalian, untuk selanjutnya kita akan menyelami. Tentu para penceramah terdahulu sudah banyak yang membicarakan terkait dengan surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Nanti saya bacakan bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Shadaqallahul Adzim. Ibu bapak sekalian, sering pada beberapa pertemuan saya selalu menyampaikan bahwa 3 ayat dari surat Ali Imran 133 sampai 135 ini bukan hanya ayat untuk halal bihalal. Jadi ini tuh bukan ayat halal bihalal, tapi memang isinya ya diantaranya bagaimana kita
ada pengakuan yang ada dalam diri kita berupa mungkin kesalahan, lalu bagaimana kita untuk bisa meminta maaf. Bahkan ayat ini menyampaikan bukan hanya meminta maaf, tetapi memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi diidentikan bahwa ini adalah halal bihalal atau silaturahim ya dalam tradisi Jawa, atau mungkin ada badan ya. Nah, kemudian ada juga yang disebutkan di sini yang memang inilah momen Idul Fitri. Momen Idul Fitri itu Id itu kembali, Fitri itu kepada fitrah. Fitrah itu artinya ya nol kira-kira itu kembali ke nol, kembali kepada tidak memiliki dosa. Seperti apa? Seperti bayi lahir gitu. Nah, ini kita lihat seperti apa sesungguhnya arti dari surat Ali Imran ayat 133. Saya akan mencoba, kalau tadi dibacakan, jadi ibu bapak sekalian, walaupun saya yang membacakannya, jangan dikira bahwa pahalanya itu untuk saya, tetapi ibu bapak sekalian juga mendapatkan pahala. Orang yang mendengarkan Al-Quran dengan orang yang membaca itu sama mendapat pahala. Jadi ibu bapak sekalian, syukur kalau kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran terlebih lagi kalau kita bisa membaca Al-Qurannya langsung. Membaca Al-Quran langsung hari ini tidak merupakan sesuatu yang sulit ya. Banyak alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membantu membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca yang huruf Arabnya, ada Al-Quran yang Latinnya ya. Tidak bisa membaca Latinnya, bisa membaca terjemahan Al-Qur'annya. Nah, kemudian kalau kepengen ini lebih dalam lagi, saya tidak puas dengan terjemahannya, dicarikan tafsir Al-Qur'annya seperti apa. Jadi tafsir Al-Qur'an itu adalah lebih mendalami dari sekedar ayat atau arti dari yang tersurat. Ibu bapak sekalian, yang kedua setelah saya membacakan, lalu akan mari sama-sama kita mencoba mengetahui tarjamahnya. Jadi tarjamah itu biasanya kata per kata, supaya ya paling tidak umpama kalau ibu bapak sekalian sudah paham setiap katanya itu, umpama ketika membaca basmalah Fatihah itu ya coba ditambahi pendalaman dalam artinya. Bismillahi berarti dengan nama Allah kan gitu. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya milik Allah. Rabbil alamin Tuhan semesta alam. Umpama ya ditambah begitu. Wah, saya susah memahami seperti itu, tidak apa-apa. Paling tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena surat Al-Fatihah itu ibu bapak sekalian menjadi poin penting dalam setiap rakaat sholat. Jadi yang disebut dengan rakaat sholat itu ya karena setiap rakaatnya itu harus membaca Al-Fatihah. Tidak bisa menyertakan terjemahnya terlalu lama, ya nggak apa-apa. Kalau mau ditambah agak lama, maksudnya ada pendalaman penghayatan terhadap Al-Fatihah, dicoba dilakukan. Susah Pak, lihat teksnya apa. Jadi ibu bapak sekalian kalau di rumah sholat sunnah itu tidak apa-apa, di depan itu ada kertas tulisan, mungkin tulisan ayat Al-Quran, kemudian di situ ada tarjamahnya, tidak apa-apa. Nah, itu kalau kita baca ya, ketika berdiri itu kita baca Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu kita baca ketika berdiri. Baik ibu bapak sekalian, di sini wasari'u. Jadi yang pertama itu adalah kata wasari'u. Di sini himbauan dan ajakan kepada tidak hanya untuk satu orang, tetapi kalian semua.
Wasari'u, wahai, kira-kira begitu ya, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah, wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu. Nah, jadi kalau orang yang belajar bahasa Arab ini matching itu sesuai. Dari kata di awalnya wasari'u, kalian semua, di sini min rabbikum, tidak min rabbika tapi min rabbikum. Nah, ini. Jadi ini sudah sesuai. Bersegeralah kalian semua untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawat, yang luasnya itu seluas langit, wal ardu, dan bumi, uiddat, disediakan. Apa? Surga itu disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibu bapak sekalian, secara harfiah diterjemahkan tafsir ya, dari ayat ini kita disuruh untuk bersegera menuju ampunan Allah. Ampunan Allah itu apa sih? Nah, gitu ya. Jadi di awal dulu disampaikan, baru mengerjakannya. Kira-kira begitu. Seperti akan kita lihat, apa sih? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi ini sedang menjelaskan orang-orang yang bertakwa. Tadi kan lil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa sih? Sebagaimana ketika bulan Ramadan itu disampaikan bahwa puasa ini menjadi metode untuk mencapai nilai takwa. Nah, lalu dijelaskan takwa itu apa? Nah, di sini takwa itu kita jelaskan berdasarkan ayat Al-Quran yang akan kita laksanakan, yang akan sudah kita lakukan mulai dari setelah Ramadan ini. Kira-kira begitu. Karena apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Lagi-lagi kalau orang belajar bahasa, yunfiquna di sini menggunakan past tense continuous atau simple ya, apa ya? Jadi future tense. Nah, kira-kira kalau anak sekarang itu begitu. Jadi ibu bapak sekalian, ini merupakan kata kerja. Yunfiqun itu kata kerja. Kata kerja yang sedang dilakukan dan akan terus dilakukan. Nah, ini indahnya bahasa Al-Quran. Jadi bukan cerita yang sudah, itu namanya past tense, sesuatu yang sudah berlalu, atau dalam bahasa Arab itu fi'il madi. Tetapi ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maksudnya memotivasi kepada kita dan segera. Nah, kok dan segera? Cepat segera. Dan segera itu berarti bahasa Jawa. Ya, cepat segera lakukan, ya. Cepat penuhi kesadaran. Jadi kalau ibu bapak sekalian, kalau memahami syar'a itu lari cepat ibu bapak sekalian bisa membayangkan ya, lari itu berarti ada perubahan dari satu titik ke titik yang lain di depannya, kan kayak gitu. Tetapi sari'u wasari'u, bersegera di sini bukan hanya sekedar makna lari cepat, tetapi bagaimana hati kita itu harus sudah dipersiapkan. Nah, gitu. Harus segera dilakukan. Kan kalau bahasa Jawanya dan cepat apa ya? Ayo cepat segera, saya susah bahasa Jawa. Nah, kira-kira begitu. Ayo. Kalau saya bilang ayo kan kurang ini ya. Tahu bahasanya, rasa bahasanya itu kurang. Berbeda kalau saya mengucapkan dengan bahasa Jawa, kan enak bisa didengar. Yang saya bisa ya yang cepat toh, itu juga ya, masih keliru, masih campuran. Nah, jadi sarfa ini harus bersegera. Baik ibu bapak sekalian, saya lanjutkan. Alladzina yunfiqun, bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang sedang, kira-kira begitu kalau diartikan secara harfiah, yang sedang atau yang selalu akan memberikan. Yunfiqun itu memberikan, menginfakkan, fis-sarra wad-dharra, memberikan sesuatu. Apakah sesuatu itu berupa materi atau imateri?
materi itu ya sudah kelihatan ya Ibu Bapak sekalian, kemarin alhamdulillah sudah menunaikan zakat fitrah. Bagi mereka yang sudah barangkali menyisakan karena sudah nisab itu sudah 1 tahun sudah penuh menurut waktu, dan hartanya itu umpama sudah sempurna milik ya 1 tahun, kemudian sudah terpenuhi kadar untuk mengeluarkan yang disebut dengan zakat mal. Umpama Ibu Bapak sekalian memiliki harta di atas 100 juta, sudah permanen surat-suratnya, kemudian sudah tidak punya tanggungan, sudah tidak punya cicilan bulanan, sudah bebas semuanya. Maka itu harus dikeluarkan. Kalau itu bahasanya harus Ibu Bapak sekalian, karena zakat itu kewajiban. Itu yang dikeluarkannya itu berapa? Yaitu 2,5%. Jadi kadarnya tuh kalau udah setara umpama nilai harta kita sudah permanen 1 tahun dari dulu sampai tahun ini sudah ketemu nih 1 tahun, ternyata tidak berkurang uangnya tuh umpama 100 juta atau dibahasakan lebih dari 85 gram emas, atau ada juga harus 100 gram emas. Nah sekarang harga 1 gram emas itu sejuta berapa Ibu Bapak sekalian? 1.900.000 sudah. Kalau ibu bapak ya paham. Tinggal kali sekian saja sudah berapa? Nah kira-kira kalau 2,5% umpama ya 100 juta 2,5%-nya itu 2.500.000. Itu kalau sudah ketemu 1 tahun yang 2.500.000 itu yakinlah itu bukan milik Ibu Bapak sekalian, tetapi milik orang lain. Lisa ini walwan. Jadi itu apa? Untuk likaila dunatan bainal abdiyah. Jadi yang 2,5% itu milik orang lain yang harus dinikmati oleh orang-orang. Ya tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak hanya yang menikmati kemakmuran itu orang kaya saja. Kira-kira begitu. Memang 2,5% dari 100 juta 2.500.000 itu beratnya karena tidak dilandasi keimanan. Ibu Bapak sekalian, ini kalau dalam tradisi teologi kita segitu. Di teologi yang berbeda, ya orang Islam yang berbeda itu wahyu musah. Jadi yang harus dikeluarkan itu 1/5-nya. Kalau tadi kan 2,5%. Kalau ini 1/5-nya berarti kalau dari 100 juta yang dikeluarkan 1/5 berarti 20 juta. Nah, kita bukan teologi yang itu ya. Dalam tradisi Syiah misalnya ya, itu ada seperti itu. Jadi yang dikeluarkan itu 20%-nya sebagai sesuatu yang harus dikeluarkan. Nah, itu bagian dari infak. Kita masih 2,5%, tidak masalah ya. Itu juga ya bagaimana ya bagi orang yang tidak sadar sangat berat. Ini uang yang saya bekerja, yang capek saya, ngapain harus menjadi milik orang lain. Nah ini ya, tetapi itu sudah merupakan yang disebut dengan zakat mal. Ada lagi zakat profesi. Jadi zakat profesi itu kalau profesi kita dalam setahun ya setara kira-kira sama dengan sudah nisab. Kalau 1 tahun itu 85 gram emas, disamakan lagi ya biar mudah begitu. Nah maka yang 2,5% kalau sudah ya sudah sudah kepemilikannya itu sudah sempurna, itu harus juga dikeluarkan 2,5%. Nah ada juga Ibu Bapak sekalian, wah saya itu terasa berat ya mengeluarkan contoh dari setiap 100 juta 2,5%, berat banget Pak. Karena apa? Ya karena 1 tahun melihat uang 2,5 juta itu ya berat. Bagaimana kalau dicicil? Nanti setelah 1 tahun bulan berikutnya saya cicil Pak, keluarkannya itu per bulan, bisa saja. Nah, itu ya. Jadi fikih itu fleksibel.
Jadi umpama 2,5 juta dicicil per bulan dalam 1 tahun ke depan, itu bisa juga dilakukan. Baik, nah inilah alladzina yunfikun. Yunfikun itu tadi maknanya yang hari ini kita lakukan, kita berinfak. Nah ini yang berupa materi. Ada juga bahwa disebutkan yang disebut berinfak sedekah itu tidak harus yang berupa materi. Sering saya sampaikan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ini hadis Nabi menyebutkan bahwa memberikan senyum, kalau kita mungkin ya biasa aja senyum itu, tapi ternyata itu juga adalah bagian sedekah. Ini maknawi ya. Jadi harfiahnya seperti itu juga merupakan sedekah. Apalagi kalau memaknai senyum itu adalah maknawi. Jadi mungkin ya memang bawaannya raut gestur wajahnya ya cemberut terus, tetapi kan hatinya itu yunfikun. Nah itu maknawi. Jadi umpama apa maknawi dari senyum? Selalu memberikan kemudahan kepada orang lain, selalu memberikan jalan kebaikan kepada orang lain, walaupun mungkin raut mukanya tidak senyum. Ini juga termasuk tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi ada pemaknaan pengertian secara harfiah, ada pemaknaan pengertian secara maknawi. Ini adalah bagian dari yunfik. Yunfikuna fi sarra wa dharra. Ibu bapak sekalian, kalau kita lomo, salah kan? Lomo itu sedang membeli itu apa? Dermawan. Ya dermawan ya, bahasa saya dermawan, tapi bahasa Jawanya lomo bukan? Ya daripada keliru tidak saya sebutkan. Jadi dermawan. Jadi kalau dermawan di saat kita senang itu adalah lumrah, tetapi dermawan ketika dorok lagi cepat dan lagi ya cepat ya lagi banyak masalah ini ya tidak lumrah. Tetapi di sini alladzina yunfiqu fi sarra wa dharra, ciri dari orang mutakin baik sedang senang sedang susah ya itu diharapkan bisa selalu berinfak. Berinfak itu ingat tadi tidak harus berupa materi, Bapak sekalian. Umpama walaupun sedang cepat, sedang masalah, tidak kemudian jalan itu dibalangi apa? Umpama ada jalan dibalangi itu apa ya? Dilempar kalau balangi, maksudnya dibalangi kok. Ya, umpama dihalangi ya, menghalangi orang untuk jalan. Gak boleh hinggang saya. Kan orang bertanya-tanya ini apa tuh si ibu itu kok tiba-tiba menghalangi depan gangnya itu tidak bisa untuk melewat. Oh ternyata telisik punya telisik, telusur punya telusur, lagi banyak masalah. Jadi ya paling tidak ya bisa walaupun sedang banyak masalah, yang namanya jalan akses untuk umum itu tidak boleh ditutup begitu. Kan banyak ibu bapak sekalian sekarang bisa menyaksikan di TV itu ya saking mungkin banyak masalah keluarganya akhirnya terbawa sehingga masyarakat itu tidak bisa mengakses sebuah jalan ya gara-gara banyak masalah. Nah ini bagaimana tanda orang mutakin, orang yang bertakwa itu ya itu bagaimana bisa menahan ya apa yang menjadi keruwetan dalam diri tidak diumbar untuk orang lain. Kira-kira begitu. Wal qadiminal ghaib. Nah ini selaras dengan ayat dari kata-kata wal qadiminal ghaib, yaitu menahan amarah. Jadi ibu bapak sekalian, menahan amarah tadi tidak memperlihatkan masalah untuk diketahui oleh orang lain. Itu ternyata ada dasarnya ayat Al-Quran, yaitu wal qadiminal ghaib. Jadi sering saya sampaikan juga wal qadiminal ghaib, kalau saya umpamakan tuh kalau ibu bapak sekalian menyediakan air panas teh begitu ya, yang baru dari daunnya itu daun apa ya?
tempat nanam air itu, masak air itu. Nah, kemudian dicurke itu apa ya? Kan kelihatan tuh umumnya apa? Panas asapnya. Nah, yang disebut kadiminal bait itu, kalau ini gelas lalu ibu tutup sehingga tidak ada asap keluar, tidak ada aroma yang bisa dicium. Nah, jadi sama, ini perumpamaan wal kadiminal bait, menahan amarah itu. Jangan sampai amarah yang ada dalam hati kita itu orang lain bisa mengetahuinya, kan begitu maksudnya. Ini indah sekali Al-Quran itu mengumpamakan bagaimana supaya kita tidak memperlihatkan atau orang lain tidak tahu kalau kita itu sedang marah. Jadi beberapa perilaku para pemimpin itu yang saya baca, di antara sebenarnya saya berikan, di antaranya itu katanya, kalau saya kan termasuk waktu Pak Harto masih Sugeng, Pak Harto masih memimpin itu, saya masih kecil. Nah, ibu bapak sekalian saya sudah tahu merasakannya. Katanya Pak Harto itu kalau marah itu cukup dehem saja. Dehem itu itu apa tuh? Itu sudah marah katanya. Apa betul ya? Ya kira-kira hasil bacaan saya begitu. Ya artinya bahwa dia itu memang tidak memperlihatkan rasa marahnya. Jadi cukup dehem itu sudah tahu bawahan-bawahannya apa yang harus dilakukan. Nah, ini bentuk wal khadiminal bait itu, jangan sampai orang lain itu tahu kalau kita itu sedang marah. Kira-kira begitu. Seperti tadi, perumpamaannya bagaimana tidak marah, karena apa? Yang ditutup rapat-rapat, saking rapatnya udara tidak keluar, kemudian asap tidak ada, aroma wangi juga tidak ada, sama. Apalagi ada orang marah yang seluruh kampung mengetahuinya. Karena apa? Pas marah itu lupa mic, ya, sedang di masjid mic itu dinyalakan. Jadi orang tahu ini siapa yang marah-marah. Oh, dia marahnya itu pakai mic gitu. Jadi ada juga yang marah-marah sekampung tahu. Nah, itu kan kalau bahasa di sini tidak sesuai dengan yang ada di redaksi ayat Al-Quran orang-orang yang berceramah. Ada juga yang marahnya ya cukup tunjuk-tunjuk saja, tunjuk-tunjuk. Ini ya nggak apa-apa. Saking apa? Saking rapatnya apa? Menahan amarah. Ya. Jadi amarahnya saking tertutup rapatnya. Kira-kira begitu. Wal afina anin nas. Nah, jadi ibu bapak sekalian, di antara urutan tanda orang yang bertakwa itu, yang pertama itu kan selalu menginfakkan apa yang dimilikinya. Apa yang dimiliki itu bisa berupa materi atau yang ada dalam kita yang berupa non materi. Yang kedua adalah menahan amarah. Itu kan kalau diumpamakan, kalau ngasih ya kayaknya masih mudah, pekerjaan mudah. Kalau kemudian menahan amarah, yang kedua ini bisalah saya lakukan. Tapi di sini wa'afina aninnas, memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Nah, ini sudah tingkatan yang ketiga nih. Kalau orang menginfakkan sangat biasa, kemudian masih menahan amarah masih bisa. Tetapi wa'afina aninnas, memaafkan kesalahan orang lain yang sudah berbuat salah jelas kepada kita. Inilah yang berat. Kalau meminta maaf itu ya mungkin sangat nalar ya, biasa saja. Kan biasa orang kemudian melakukan kesalahan, lalu secara hak adami itu memohon maaf ya. Kemudian secara hak adami itu kalau ada barangkali benda atau harta yang dibawa kita kemudian kembalikan, nah itu kan memohon maaf orang yang berbuat salah. Tetapi ini adalah orang yang memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Ini kan sudah luar biasa. Ini maka di sini nanti di sini Allah ujungnya itu wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.
Ya kalau di apa itu namanya, kalau di sawang, ada sawang tuh apa ya? Ya kalau dipikirkan, kalau di ya kira-kira di sawang itu apa sih Pak? Oh kalau dipandang itu ciri-ciri orang yang bertakwa itu susah kan begitu ya, susah banget. Tetapi kita lakukan saja mudah banget gitu ya. Jadi warahmina aninas itu ibu bapak sekalian bukan sekedar memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, tetapi juga tetap seolah-olah orang tersebut tidak memiliki masalah dengan kita. Contohnya, ya kalau saya berbuat kepada Pak Jenderal, Bapak saya tahunya karena yang WA saya itu ya Pak Jenderal. Pak Jenderal, saya berbuat salah pada Pak Jenderal. Kemudian tiba-tiba Pak Jenderal sudah saya maafkan. Ya, alhamdulillah. Kemudian apa? Ya tetap Pak Jenderal itu selaku orang yang memaafkan, di apa itu bahasanya dirusoi ya. Kalau saya berbuat salah kepada orang lain itu berarti yang itu tidak apa dirusoi bahasa ya kira-kira dikenakan kesalahan saya daripada salah. Nah baik. Nah kemudian Pak Jenderal tidak hanya memaafkan tetapi juga ya WA-nya jalan terus, nanya ya jalan terus biasa saja. Kemudian pergaulan sosialnya ya seolah-olah tidak pernah ada kesalahan. Nah ini yang berat Bapak sekalian. Tetapi bisa dilakukan ya bisa. Nah, jadi maka terhadap orang tersebut maka Allah memberikan ganjaran dengan al-muhsinun. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah ibu bapak sekalian, jadi belum pada ayat yang 135. Saya tuh tadi tanya kepada Pak Jenderal lagi. Pak Jenderal ini saya sampai jam berapa? Ya biasanya sampai jam 6 itu sudah selesai. Nanti kita di apa ya setelah itu ada acara lain kira-kira begitu ya. Nah ini ibu bapak sekalian, jadi sering di sini disampaikan bahwa ayat ini dianggap sebagai ayat rabi'ah. Karena apa? Karena memang isinya itu adalah berupa ampunan. Jadi kalau di awal menyebutkan segeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ibu bapak sekalian segeralah melakukan apa yang disebutkan sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa tadi. Jadi mungkin kalau bahasa psikologis gini, kalau ada anak kita sampaikan, nak mau hadiah enggak? Nah, kira-kira bahasa Al-Qur'annya gini, wasalimu ila maghfiratin min rabbikum. Nah, kan kira-kira begitu. Nak mau hadiah enggak? Kalau mau dapat hadiah maka aku bla bla bla. Demikian juga ini ayat Al-Qur'an, kalau kamu mau dapat ampunan, inilah yang harus Anda lakukan, kan begitu. Jadi apa? Tadi yunfikuna fisarra wa dharra wal qadiminal ghaib wal afina 'anil nas. Jadi kalau begitu ya tentu ini adalah harus dilakukan dulu, nanti pahala belakangan, kan begitu ya. Nah, ibu bapak sekalian, berikutnya walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum. Waladina, tanda orang yang bertakwa itu idza fa'alu, apabila mereka mengerjakan. Fa'ala itu fa'alu ini menggunakan fi'il mati, artinya sudah lewat. Jadi tanda orang yang takwa itu, ibu bapak sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa tanda orang bertakwa itu tidak berarti tidak memiliki kesalahan. Nah ini penting. Dari mana dasarnya ini? Walladzina idza fa'alu fahisatan, apabila ya mengerjakan yang sudah lalu itu berupa pekerjaan jahat, nah begitu ya, audalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri berupa apa? Berupa kesalahan dosa-dosa kecil. Zakarullah, segeralah ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan segera memohon ampun atas dosa yang sudah dilakukan. Tuh, ibu bapak sekalian. Jadi, don't worry, kira-kira begitu ya. Apa yang sudah dilakukan berupa kejahatan, apakah itu dosa besar, apa dosa kecil, selama itu memang kemudian
lalu kita berkeinginan untuk bertaubat, fastaghfaru, dan dia itu memohon ampun. Istighfar itu ibu bapak sekalian artinya dari kata alif sinta ditambah ghafara. Jadi ghafara itu artinya ampunan. Jadi kalau ibu bapak sekalian mau belajar bahasa Arab, ini setelah ini saya nyatakan lulus ya. Jadi kalau ada kata bahasa Arab itu umpama ghafara ditambah alif sinta, itu artinya memohon. Alif sinta itu memohon. Tinggal ditambah ghafara itu artinya ampunan. Berarti istighfar itu memohon ampunan. Berarti lulus ibu bapak sekalian bahasa Arab ya. Nah, tinggal sertifikat. Jadi fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun. Jadi kalau umpama ya ibu bapak sekalian ini langsung menerapkan bahasa Arab. Umpama sako itu minum ya. Istisqa. Nah, kan pernah dengar kata istisqa kan? Itu memohon air minum. Nah, memohon air gitu kan. Jadi memohon atau meminta. Nah, itu kalau ditambah alif sinta. Saya mau menerapkan ilmu dari Pak Adang katanya, nanti di rumah ada kata qoro'a itu kan membaca. Kalau ditambah alif sinta berarti istiqro'a, berarti meminta membacakan. Ya bagus itu. Nanti ke anak atau ke cucunya istiqro'a. Nanti kan cucunya itu heran dikit pulang dari Masjid Nur Sa'adah jadi bisa berbahasa Arab. Tidak tahu sudah diklat bahasa Arab pendidikan bila. Kalau alif sinta itu memohon, istiqro'a berarti memohon dibacakan. Oh, ada surat kabar bisa dibacakan. Nah, ini sama ya. Fastaghfar, lalu memohon ampun ya. Lidzunubihim, atas dosa-dosa yang sudah lewat. Wa may yaghfiru dzunuba, siapa lagi yang akan mengampuni dosa-dosa illallah, kecuali Allah. Nah, kalau sudah memohon ampun, bertaubat, di sini walam yusiru, jangan akan kau ulangi. Nah, bahasanya begitu. Jadi yang sudah lewat berupa perbuatan dosa kecil, dosa besar, walau yusuri, jangan engkau sekarang sedang mengulangi, jangan engkau ada keinginan untuk akan mengulangi, kan begitu. Nah, ini enaknya belajar bahasa Arab ya. Jadi fi'il mudhari itu begitu. Walau yusuri, jangan kau punya keinginan sekarang sedang mengulangi, atau jangan punya keinginan atau niat akan mengulangi. Nah, kira-kira itu. Walam yusiru ala ma fa'alu, terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan masa lalu. Wahum ya'lamun, dan dilakukan bahwa pertobatan itu dengan kesadaran penuh. Nah, ini penting ya. Jadi kesadaran penuh itu tidak apa-apa ibu bapak sekalian yang sudah lalu berupa sekalipun dosa terbesar apapun, bahkan disebutkan dalam sebuah pendapat sekalipun sekelas kemusyrikan. Ada ulama yang tidak termasuk, tapi termasuk sekaligus masalah kemusyrikan yang sudah dilakukan pada masa lalu kemudian bertaubat untuk tidak mengulanginya, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya itu Bapak Ibu bagaimana? Cara kalau yang merupakan hak adami, hak kesalahan atau sesama manusia yang disebut dengan hubungan horizontal antar manusia, maka memohon maaf. Apakah mungkin ya bisa jadi dua kemungkinan, ditolak atau diterima. Ditolak permintaan untuk mohon maaf, atau mungkin ya diterima, oh ya saya maafkan, kan begitu. Nah, itu hanya dua. Tetapi jangan lupa hubungan vertikal, bahwa ibu bapak sekalian hubungannya kepada Allah ya ke atas itu. Ya mungkin di di kelas hubungan horizontal dengan sesama manusia itu kita sudah berusaha memohon maaf dan tidak diterima, kemudian diulangi masih tidak diterima. Jangan lupa bahwa ibu bapak sekalian masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Innallaha al-afwa. Jadi Allah itu tidak hanya maha ampun, tapi dia juga maha pemaaf. Mungkin manusia tidak bisa memaafkan, atau mungkin manusia memaafkannya biasa, tapi Allah itu maha pemaaf. Nah, inilah makna di Asmaul Husna itu. Al-Afu itu berarti Allah itu maha pemaaf. Kalau manusia itu mungkin maafnya biasa, memaafkannya. Kalau Allah itu maha pemaaf. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan, mintalah kepada Allah langsung, memohon ampun atas dosa yang sudah dilakukan. Bahasa Al-Qurannya apa? Ud'uni astajib lakum. Kan gitu jelas ya di surat Ali Imran di akhir itu. Ud'uni astajib. Ayo, kalau bahasa Teganya daksiro kabeh kan gitu ya. Ayo daksiro kabeh, apa itu? Saya juga nggak paham daksiro kabeh. Wahai kalian semua, ud'uni, kan begitu. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku. Ibu bapak sekalian, kalau paham bahasa Arab, ud'uni itu kan langsung. Antara yang diseru ibu bapak sekalian, ini kepadaku, nggak usah pakai gunakan yang lain, nggak usah pakai perantara lain, gitu kan? Ud'uni astajib lakum. Tentu saya akan mengijabah, akan menjawab apa permintaan. Ud'uni astajib lakum. Sering saya sampaikan ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak sekalian mau ngobrol ya. Kalau ibu bapak sekalian mau ngobrol dengan Allah, maka ibu bapak sekalian berdoa. Berdoa itu bisa yang disebut sholat itu berdoa ibu bapak sekalian. Sholat itu artinya doa. Jadi kalau ibu bapak sekalian pengen ngobrol dengan Allah, berdoa. Kalau ibu bapak sekalian pengen tahu apa sih yang diomongkan Allah, baca Al-Quran. Begitu ya, itu konsepnya. Kalau ibu bapak sekalian pengen ngobrol dengan Allah, ya Allah, saya ini, ya kan gitu. Allah itu kan sudah maha ghafurur rahim, kemudian maha pemaaf. Nah ini kan sudah betapa bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi ibu bapak sekalian, saking dekatnya Tuhan itu lebih dekat. Ini aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi saking dekatnya Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan lebih dekat daripada aliran darah yang ada di nadi kita. Coba, itu saking dekatnya. Nah, kalau pengen tahu ibu bapak sekalian berapa cepat sih aliran darah dalam nadi kita, tapi nggak usah dilakukan. Ini menurut sains saja. Menurut sains ibu bapak, menurut ilmu pengetahuan, cepatnya darah dalam nadi kita itu, kalau pengen tahu, coba dipatok ular kobra. Berapa cepat Anda mati? Katanya begitu. Jadi hitungan detik, karena apa? Racun ular kobra itu menyebar berdasarkan darah yang mengalir. Gitu. Paling tidak dalam hitungan menit, ya hitungan mungkin 20 detik sudah tumpah itu. Nah, jadi kalau begitu bisa diibaratkan bahwa Tuhan itu saking dekatnya kurang dari 20 detik, kan gitu. Nah, ini maksudnya anak aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat daripada aliran darah yang ada dari nadi kamu sekalian. Oleh karena itu apa? Ud'uni astajib lakum. Kalau punya masalah, kalau punya apa yang harus diselesaikan denganku, lakukanlah, silakan ngomong dengan aku. Kira-kira begitu ya. Ud'uni astajib lakum. Kemudian di sini juga disebutkan wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang akan memaafkan dosa-dosa? Mungkin kalau manusia itu terlalu berat ya, kalau mau memaafkan dosa, tapi yakinlah Allah itu wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tetapi syaratnya apa? Wala yusiru, tidak mengurangi ala ma fa'alu, terhadap apa yang sudah dibuat. Wa hum ya'lamun. Ibu bapak sekalian, bahkan, nah ini nih mungkin jarang disampaikan di dalam surat Al-Furqan, ya, akhir surat Al-Furqan sekitar ayat 72 kalau nggak 70 disebutkan
Wa man taba, barang siapa yang taubat kepada Allah, faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah. Coba, kalau kita bertobat betul-betul terhadap apa yang sudah kita lakukan berupa dosa besar, dosa kecil, maka faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah akan yubadil itu mengganti. Artinya kira-kira kalau pemahaman secara harfiah itu, kalau ini umpama ya, ini begini itu adalah dosa kita yang sudah lakukan, yubadillahu sayyi'atihim hasanah. Jadi Allah mengganti yang berupa pekerjaan kita lakukan berupa kejahatan, kejelekan, itu diganti dengan al-hasanah, berupa kebaikan. Pemahaman ayatnya begitu ibu bapak sekalian secara maknawi, tapi harus dilakukan dengan wa man taba wa amana amalan shalih. Jadi tidak mengulangi, kemudian kita mengganti apa yang selama ini berupa kejahatan dengan kebaikan, atau paling tidak membantu walam yusriku, tidak melakukan ulang sekali. Nah, maka apa perbuatan yang sudah kita lakukan berupa sayyiat itu diganti menjadi hasanah. Nah, ini ibu bapak sekalian, oleh karena itu inilah seperti sebetulnya sejarah dari turunnya ayat Al-Quran ini kan. Kenapa di sini wal afina aninnas, ya, ada ungkapan bagaimana bisa memaafkan orang lain. Kalau dalam sejarah yang disebut dengan asbabun nuzul, itu ceritanya ini berawal dari para sahabat yang mengikuti perang Uhud. Perang Uhud itu di mana ibu sekarang? Uhud itu di Madinah. Uhud itu di Madinah. Dalam sejarah Uhud itu adalah perang yang umat Islam mengalami kekalahan. Pasal utama yang menyebabkan kekalahan umat Islam diantaranya umat Islam waktu itu kepincut oleh ghanimah. Kepincut apa ya? Ya kira-kira itulah apa ya? Kepincut itu apa sih? Saya lupa. Tertarik oleh ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan itu. Sehingga perang belum usai, buru-buru ghanimahnya itu, wah ini saya nanti dapat itu, kira-kira begitu. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Itu tahun 625 Masehi, Bapak sekalian. Jadi sekarang 2025 Masehi. Itu terjadinya tahun 625 Masehi. Tinggal dihitung berapa? Kan sama ada 25 aja. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya mereka merasa bersalah. Mohon maaf, itu kira-kira begitu. Gara-gara aku kepincut ghanimah, jadi kalah deh, kan begitu perangnya. Nah, ada rasa kesalahan yang mendalam. Demikian juga disebutkan di sini di antara di antara asbabun nuzul turun ayat Al-Quran ini, bahwa kita mengetahui tahun 622 itu Nabi bersama para sahabat itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah di Madinah. Artinya kalau namanya meninggalkan tempat, itu seluruh materi, properti, harta benda yang ada di mana, di Mekah itu ditinggalkan. Sampai ke mana? Sampai ke Madinah itu ya tidak punya apa-apa. Nah, jadi bagaimana itu kaum Ansor? Kalau yang disebut hijrah itu muhajirin, ya, kalau yang tinggal di Madinah sudah ada namanya Ansor. Muhajirin itu artinya melakukan migrasi, yang melakukan hijrah. Ansor itu adalah kaum penolong, mereka orang-orang Muslim Madinah, menolong mereka yang hijrah. Nah, maka kalau di situ disebutkan alladzina yunfiquna, orang Ansor itu diharapkan bisa saling membantu orang-orang yang muhajir, yang hijrah tadi. Karena apa? Karena harta bendanya sudah ditinggalkan di Mekah mengikuti Nabi hijrah, maka ditolong. Jadi ini imbauan supaya bagaimana akan selalu yunfiquna fisarah wa. Ini mungkin fisarah wa kalau kondisinya pada waktu itu kan memang di saat orang Islam sudah capek-capek, ya. Muhajirin itu yunfiquna,
orang muhajir berinfaknya itu dengan jiwa raganya. Dia mengikuti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan ya tidak hanya jiwa raga, tapi kan hartanya juga ditinggalkan karena ingin demi keimanan mengikuti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Keimanan atau ketakwaan orang Ansor itu yaitu dengan secara material membantu orang muhajir. Nah, itu alladzina yunfiquna wal afina aninas. Ini gambarannya orang yang tadi merasa tingkat tinggi kesalahannya karena ya Allah ini gara-gara aku ini kepincut lagi tertarik dengan wanita jadi perang Uhud ini sehingga Nabi mengalami kekalahan. Ini berarti gara-gara saya, gitu kan? Nah, kemudian Nabi memaafkannya. Nah, ini wa'afina aninnas. Oke lah, yang itu sudah berlalu sehingga dalam perang-perang berikutnya apa ibu bapak sekalian, Nabi mengalami kegemilangan, kejayaan. Jadi hanya perang Uhud yang gara-gara apa tadi tertarik dengan ghanimah. Apalagi perang Badar ya walaupun sedikit ya menang kan begitu. Nah ibu bapak sekalian, ada juga di sini di dalam hadis ditemukan bahwa ada suku yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang sudah lakukan berupa perbuatan dosa besar, dosa kecil ini kira-kira bisa ada seplek ya? Kira-kira masih ada tempat nggak untuk saya memohon maaf untuk bisa bertobat? Nah, bahkan Nabi menyampaikan di dijawab di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kira-kira begitu. Wahai orang-orang yang mengaku kepada Nabi yang merasa banyak dosanya, coba la taqnatu min rahmatillah. Tidak usah putus asa, masih ada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba. Nah, ini ayat Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dzunuba, dosa jami'ah ibu bapak sekalian di sini. Semuanya, artinya dosa yang kita lakukan sudah lewat itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Ya karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi ibu bapak sekalian, sekali lagi mumpung kita seperti di dalam hadis malam yugorgir, mumpung kita itu masih diberi waktu, diberikan kesempatan, masih hidup dan napas belum sampai yugorgir, belum sampai tenggorokan, belum dicabut, artinya bahwa tobat itu sangat terbuka. Nah ini maksudnya ya. Jadi ayat Al-Quran ini begitu indahnya. Jadi terhadap dosa yang sudah kita lakukan, kita apakah dosa besar atau dosa kecil, kita diminta untuk meminta segera ngomong gitu kan, segera ngomonglah kepada Allah, meminta kepada Allah untuk bertaubat. Nah, pasti Allah akan astajib lakum, akan mengampuni, akan memberikan jawaban, kira-kira begitu, akan mengampuni apa dosa yang sudah Anda lakukan. Ibu bapak sekalian, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, bahwa setelah kita memahami dari ayat Al-Quran yang disampaikan berdasarkan pemahaman dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 dan dilihat dari sejarah turunnya Al-Quran, ini memberikan pemahaman pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah ayat ini turun untuk memperbaiki hubungan. Nah, kira-kira hubungan masyarakat di Belitung Indah itu supaya hubungannya semakin bagus lagi. Kalau sekarang sudah bagus, ditingkatkan semakin bagus lagi. Kira-kira begitu. Tidak harus disebutkan ada konflik internal. Nah, kalau memang di ayat ini memperlihatkan ada konflik internal. Jadi tadi bagaimana orang yang merasa salah berkepanjangan
demikian juga saling menyalahkan ketika perang apa tadi Uhud itu. Nah, itu tidak usah lagi, oke lah kita sudah bersatu semuanya. Nah, kira-kira begitu. Sudah ada di mana? Di Lipo Indah semuanya. Lipo Indah itu merupakan kumpulan kaum muhajir yang para pendatang hampir mendominasi. Kira-kira ini berapa persen yang pendatang? Semuanya pendatang. Ya, pendatang semuanya. Ada yang dari Sukabumi ya. Ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Timur, ada dari mana itu dari Sukoharjo. Itu kaum muhajirin. Al-Ansor itu ya kaum yang sudah di sini juga ada. Saling bantu membantu kan. Bahasa di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat itu disebutkan lita'arafu. Jadi mereka dengan latar belakang yang berbeda, dengan latar bahkan di situ disebutkan agama yang berbeda, itu untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Saling mengenal mengenal itu akan melahirkan saling memahami. Saling memahami itu akan melahirkan saling menyayangi, dan saling menyayangi itu akan melahirkan ta'awun. Ta'awun itu saling bekerja sama, saling bantu membantu. Nah ternyata Nur Sa'adah ini luar biasa, terlahir dari kaum muhajir dan ansor. Saya mengikuti perkembangannya dulu ya mungkin segini, sekarang sudah ke sana, sudah berpikir sana ke atas. Kemudian yang namanya soto itu keluar terus kan katanya. Nah itu kan sudah luar biasa ta'awunnya di situ ya. Jadi soto itu belum lagi kalau Ramadan itu ada dari Jabaroy, Jaburan, itu sudah ada, sudah biasa kan, ini saling ta'awun biasa. Dan alhamdulillah ini Nur Sa'adah menurut saya sudah sangat mudah, dan tinggal kita istiqomah bagaimana melanjutkan perjuangan-perjuangan dari para bapak sekalian yang sudah menjadikan Nur Sa'adah ini maju. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, di sini konflik internal itu supaya tidak terjadi, dan ke depan sudah lebih baik karena semuanya ummatan wasat, umat yang pertengahan, orang-orang baik semua. Maka pertentangan internal ya, konflik-konflik internal gara-gara ormasnya beda, organisasi masyarakat yang beda, yang satu Muhammadiyah, yang satu Nahdlatul Ulama, ini tidak terjadi di Nur Sa'adah. Demikian juga menurut para pendahulu-pendahulu dulu yang sampai hari ini juga tetap dirawat dengan baik, menjaga persatuan. Oleh karena itu sering saya sampaikan kalau mau mengakhiri dari pembicaraan ini dengan istilah nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sesama muslim adalah saudara karib, tetap kompak, jangan ada konflik. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.